Pernah nggak sih kamu ngerasa, kamu pengen maju, pengen coba sesuatu, tapi selalu kepikiran, gimana kalau aku gagal? Gagal jadi hantu yang terus ngikutin kamu. Bikin kamu ragu, bikin kamu mundur, sampai akhirnya kamu nggak pernah mulai. Padahal semua orang besar pernah gagal. Elon Musk, Steve Jobs, bahkan orang yang kamu lihat sukses di TikTok pun, mereka pernah jatuh. Bedanya, mereka nggak berhenti. Mereka nggak nyerah cuman karena satu, dua, bahkan 10 kali gagal. Kamu tahu nggak kenapa kamu takut gagal? Karena kamu nganggap gagal itu akhir. Kamu pikir kalau gagal, hidup kamu hancur. Kamu takut diomongin orang, takut dibilang bodoh, takut usaha kamu sia-sia, tapi kenyataannya, gagal itu bukan akhir. Gagal itu proses. Kalau kamu nggak pernah gagal, itu tandanya kamu nggak pernah benar-benar nyoba. Lihat anak kecil yang baru belajar jalan. Berapa kali dia jatuh? Banyak, tapi dia tetap bangun, tetap jalan. Kamu waktu kecil juga pernah gagal, tapi kamu nggak sadar. Karena kamu belum kenal kata malu, belum tahu apa itu dijudge. Sekarang kamu dewasa, terlalu banyak suara dari luar. Nanti malu kalau gagal, nanti dicibir orang. Nanti dibilang nggak layak. Tapi coba pikir, apakah orang-orang yang ngomongin kamu itu akan peduli sama hidup kamu 5 tahun ke depan? Enggak. Yang akan hidup dengan penyesalan, itu kamu. Kalau kamu terus nurut sama rasa takut, kamu bakal terus diam di tempat. Kamu lihat orang lain maju, kamu cuma bisa scroll sambil ngebatin, kenapa hidupku gini-gini aja ya? Padahal jawabannya cuma satu, kamu nggak pernah ngelawan takutmu sendiri. Kalau kamu ngerasa relate, klik like sekarang juga, biar algoritma tahu kamu butuh konten pengembangan diri kayak gini. Dan tulis di komentar, apa hal yang paling kamu takutin gagal? Yuk, kita ngobrol bareng di sana. Sekarang, gimana caranya ngelawan rasa takut gagal? Satu, ganti pertanyaan dari, gimana kalau gagal? Jadi, gimana kalau aku berhasil? Kebanyakan orang stuck karena fokusnya salah. Selalu mikirin resiko, rasa malu, cibiran orang. Tapi mereka lupa nanya, gimana kalau aku berhasil? Coba bayangin hasil terbaik. Kalau usaha kamu berhasil, apa yang berubah? Mungkin kamu bisa bantu orang tuamu. Punya penghasilan sendiri, bisa ngerjain sesuatu yang kamu suka tiap hari. Tapi kamu nggak akan pernah tahu. Kalau kamu cuma diam di titik start, jangan jadikan ketakutan sebagai alasan buat mundur. Jadikan harapan sebagai alasan buat mulai. Dua, mulai dari langkah kecil, jangan langsung lompatan besar. Kamu nggak harus langsung bikin bisnis besar, atau viral di TikTok, atau punya skill setara profesional. Cukup mulai dari satu langkah kecil, satu video, satu produk, satu ide sederhana. Karena kamu nggak dibangun dalam semalam, tapi dari kebiasaan kecil yang kamu ulang terus tiap hari. Langkah kecil itu penting, karena dari sanalah kepercayaan diri tumbuh. Dari sanalah momentum mulai terbentuk. Dan yang paling penting, langkah kecil itu lebih baik daripada diam. Tiga, jangan tunggu percaya diri dulu, baru mulai. Mulai dulu, nanti percaya dirinya ngikut. Banyak orang nunggu rasa percaya diri datang. Tapi percaya diri itu bukan syarat, itu hasil. Hasil dari keberanian kamu buat mulai, walau gugup, walau belum tahu hasilnya. Setiap kali kamu berani melangkah, meskipun takut, kamu sedang membuktikan ke diri sendiri, aku mampu, aku berani. Itulah bahan bakarnya percaya diri. Bukan omongan motivator, tapi tindakan kecil dari kamu sendiri. Empat, gagal itu bukan bukti kamu bodoh. Gagal itu bukti kamu nyoba. Kalau kamu nggak pernah gagal, itu bukan berarti kamu hebat. Mungkin kamu cuma main aman, selalu di zona nyaman. Orang yang berani gagal adalah orang yang cukup berani buat tumbuh. Setiap kegagalan itu kayak guru yang ngasih pelajaran. Dan kamu bisa pilih, mau belajar dari situ atau terus lari dan gak pernah ngerti potensi kamu yang sebenarnya. 5. Bayangkan rasa penyesalanmu 5 tahun ke depan. Lupakan takut gagal sebentar. Dan tanya ini, kalau aku nggak mulai sekarang, apa yang bakal aku sesali 5 tahun dari sekarang? Kamu nggak mau suatu hari nanti duduk sendirian, lihat pencapaian orang lain, lalu bertanya, kenapa dulu aku nggak mulai ya? Rasa gagal itu pahit, tapi masih bisa sembuh.
Tapi rasa penyesalan, itu bisa kamu bawa seumur hidup. Kalau kamu sampai di sini, itu tandanya kamu serius mau berubah. Klik tombol subscribe sekarang juga, karena di channel ini kita bakal ngobrol banyak soal cara bangkit, berkembang, dan jadi versi terbaik dari diri kamu sendiri. Gagal itu bukan aib. Semua orang pernah jatuh. Tapi cuman yang berani bangkit yang akan sampai tujuan. Ingat, kamu nggak sendirian. Dan kamu nggak perlu jadi sempurna. Kamu cuma perlu terus jalan.